ada, dari ketua kampung ada, dari kelurahan ada kan, itu kan pemangku wilayah sebenarnya kan gitu. Terus nanti tetap kami izin ya dari pemangku wilayah sudah mengupayakan gini-gini karena kondisi Pak Tasmian seperti itu lansia gitu kan. Pokoknya prinsipnya hasil turunan kemarin itu termasuk yang tentang kesehatan juga. Iya, leres. Tidak bisa Iya. berkarya. Jadi kan untuk alternatif terakhir kalau keluarga itu istilahnya tidak ada dan nggak bisa ngurusi, itu tetap ada solusi di panti kan gitu. Hari ini kita sudah sampai di final pendampingan kita. Alhamdulillah Tunggara, akhirnya Pak Tasmian bisa kita bawa ke Balai Lansia. Mereka kami sudah izin dengan Pak RBD Wahyu untuk menggunakan armada Baguna milik DPD PDI Perjuangan. Oke, saat untuk administrasi semua sudah siap. Ya, semua sudah siap. Dari pemangku wilayah juga sudah ready dan sebagian warga juga. Inilah untuk rute tercepat karena posisi Yogyakarta masih crowded liburan. Kira-kira jenengan akan mengarahkan sampai mana? Atau dari mana? Ya, untuk saat ini Pak Tasmian sudah kita evakuasi dari rumah kos ke warga terdekat yang aksesnya lebih mudah dijangkau oleh ambulan. Kemudian kami sudah membicarakan tadi masalah rute. Kita akan cari jalan utama, tetap menggunakan jalan utama dan ini dengan Baguna DIY ambulan sehingga semoga nanti insya Allah jalan bisa lebih cepat. Harapan kita 15 sampai 20 menit bisa sampai sana. Tapi lihat kondisi pasien, lihat kondisi Pak Tasmian juga. Oke, karena yang kita bawa itu adalah bukan pasien yang gawat darurat, slow but sure aja. Ya, nanti ada Pak Amir di dalam loh. Oke, Ya. Pak Amir saya titip, Pak Indra saya titip. Oke, sebelum kita melanjutkan lagu, kita berdoa dulu. Ya, baik. Oke, berdoa untuk agama dan bacaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Rangko Bago, Setia di garis rakyat, melayani dengan hati. Kain? Kakaknya apa magang? Sekian putih mas? Jember Kakak. Oh magang. Dari mana? Kita menuju Balai untuk merdeka. Sekarang siapa lagi? Oke. Jalan tekan kono toh? Oke. Masuk Baguna, masuk mobil. Masuk mobil. Bapak nek mau terus lenggah ngono ae to, rasa anggo drabak to. Mboten. Lenggah wae to. Ah, wis ya, Mbak ya. Terima Makasih ya. Makasih juga lama iki dibantu. Lama iki dibantu ya. Kami juga terima kasih Ya. sebagai So yo ditiliki. Kabar. Oh to, sesuk malah wis anu pangling ibu kok wis anu bagus saiki. Sekarang aja bagus. Ini lo namanya bagus katanya. Berarti dekat dengan rakyat. terima kasih sekali Pak, dari Pak RW dan Nggih, sama-sama. Lama iki anu. Harus rakyat itu. Aduh. Yuk, Pak D, let's go. Oh, tekan. Nah, ini kan alat kontak. Putus di suruh ngene iki.
Nah, dadah. Sesok lo teli, yang lo teli. Dadah Bapak. Dadah. Silakan. Ya, silakan. Udah saya telepon. Nggih. Baru turun ke sini. Oh, baru Ya, langsung ke sini aja. Kami dari pihak keluarga mengucapkan syukur alhamdulillah Pak Tasmian sekarang sudah bisa ditempatkan di panti. Harapan kami semoga Pak Mian di sini terutama sehat, panjang umur dan betah di sini. Terus bisa lebih semangat untuk menikmati hidupnya lebih baik lagi, biar bahagia, dapat teman yang baru banyak juga, bisa ada kegiatan yang tadinya sepi di kos sendiri, sekarang bisa punya teman lagi seperti umur yang muda dulu ya, bisa berkomunikasi dengan teman-teman yang lain dan bisa menambah semangat juga. Semoga nanti juga kami dari pihak keluarga bisa jenguk kapanpun kami mau ke sini, juga harapan bisa ketemu di sini. Semoga kedepannya Pak Tasmian tetap sehat terusnya di sini. Terima kasih semua. Kami dari pihak keluarga mengucapkan bantuan dari ibu, bapak-bapak semua, dari pihak dewan, dari pihak Dinsos, Puskesmas dan relawan serta bapak kampung, kami mengucapkan terima kasih. Untuk itu kami lebih lega sedikit. Dari kami juga berdua ini adik dari Bapak Tasmian Warsono yang notabene-nya kami berdua juga udah hidup sendiri karena sudah ditinggal suami semua. Jadi agak lega dikit lah kakak kami boleh tinggal di panti. Gitu aja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai pekerja sosial, relawan sosial di wilayah kita mengetahui Pak Tasmian itu awalnya memang dulu dia itu masih sehat, masih bisa bekerja. Kemudian setelah dia sakit, istrinya meninggal, dia tidak punya rumah, kemudian dia kos di suatu tempat di daerah Iromejan. Kemudian dia itu untuk mencukupi dirinya sendiri, itu dia itu mengemis. Karena sakitnya itu dia tetap masih mengemis, terseok-seok. Kita sebagai relawan sosial gitu, ketika kita tahu loh ternyata di wilayah ada orang yang sangat membutuhkan gitu, uluran tangan kami juga bingung mau kemana gitu. Terus kemudian kita punya TKSK gitu, jadi kita koordinasi dengan Mas TKSK, Mas ini gimana Mas, di wilayah saya itu ada orang seperti ini, dia terseok-seok, dia mengemis, dan sekarang kalau dulu masih bisa berjalan gitu. Kemudian ketika dia terseok-seok gini sampai jalannya seperti itu, mungkin karena dia ada penyakit, ternyata ada penyakit hipertensi dan penyakit apalagi lainnya itu. Kemudian tapi dia tetap harus eksis gitu, walaupun setiap harinya itu dikasih tetangga makan gitu. Dia punya adik, tapi adiknya juga adik sambung gitu ya. Adik sambungnya itu juga hidup ekonominya itu sangat minim sekali karena dia seorang janda gitu. Dia hanya dari jualan gitu yang kadang-kadang laku kadang enggak gitu. Kemudian kalau
Setiap hari dia memang masih ngasih makan, tapi kadang-kadang nggak ada yang dikasihkan gitu. Kemudian ditolong oleh tetangga pada peduli, pada ngasih makan. Tetapi tetangga pun kadang-kadang repot, Pak Amir nih, repot lupa gitu. Jadi dia kan nggak ada yang ngasih makan, dia mengemis gitu kan dengan terseok-seok. Kita tahu teman-teman PSM, loh ada di wilayah seperti itu ya gitu kan. Terus sama teman saya itu dikasih tongkat gitu awalnya, tongkat. Tapi ya kasihan ya, ini harus ada advokasi lah gitu kan ini. Kemudian oh ya kita punya Mas PKSK. Saya juga ucapkan terima kasih banyak atas kolaborasi ini sehingga Pak Tasmian itu bisa teradvokasi, bisa terasesmen di Balai Tresna Wirda Abioso ini. Jadi mungkin dari pertama kita tindak lanjuti laporan dari wilayah, kemudian laporan dari PSM, kita juga tindak lanjuti lagi, kita laporkan kepada Dinas Sosial Kota, dan alhamdulillah kita juga berkolaborasi dengan Duet Center sehingga terjalin komunikasi yang baik dan bisa mengasesmen Pak Tasmian ini berada di sesuai yang tempat yang diinginkan juga. Dan alhamdulillah kita juga setidaknya Pak Tasmian ini juga bisa dipelihara oleh negara juga, seperti itu. Dan saya ucapkan juga terima kasih yang banyak juga kepada teman-teman yang sudah terlibat dalam kasus asesmen ini. Semoga nanti Pak Tasmian selama berada di sini juga bisa untuk selalu sehat. Dan saya ucapkan juga terima kasih kepada tim Pak Dwi Center yang sudah membantu dan banyak berkolaborasi di asesmen tingkat provinsi ini. Matur suwun. Terima kasih dari Renggoh Bakoh Dwi Center, Pak Dwi Jis pokoknya. Terima kasih nggih Pak, matur nuwun. Mugi-mugi betah ten mriki ingkang sepindah rencange kathah. Kaping kalih kathah kegiatan ten mriki mboten kados nek ten griya. Ngoten, dadi sehat-sehat, tenang. Pokoknya sederek tetep sok tuwi niliki teng mriki. Dadi jenengan mboten piyambak tetep sami teng Klitren ning kene teng mriki sendiri. Ngoten nggih. Maksudnya sehat-sehat nggih. Pokoke sing ayem teng mriki nggih. Nggih Pak, sing ayem sing nonton. Dungo nggih, badak nggih. Wah, jos, wah kena nggih. Nggih. Nggih Pak. Nggih.